وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا ومن استفدنا عنده وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنف الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنف الكتب التي تعلمنا وعلمناها ونخص خاصة إلى روح مؤلف متن الغاية والتقريب سيد الشيخ القاضي أبي شجاع وشراحه خصوصا سيد الأستاذ الدكتور مصطفى ديب البغا رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم وعلى ما نوى به سلفنا الصالح أن الله تعالى يدخل نيتنا في نياتهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahli al-ilmi wal qur'ani batinan wa zahira wa tahsyurna wa iyyahum biha ma'ibadika as-salihin ad-dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faqad qala muallif fa syarihu hadzal kitab rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhuma wa anna wa amaddana bi asrarihima wa afadha alaina min barakatihima wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina wa ulumi sa'iri ibadihi s-salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Wa salasun ba'dal isya yutiru biwahidatin minhunna wa salasu nawafila muakkadatun salatul laili wa salatud duha wa salatut tarawih. Qala rahimahullah li hadis Ibnu Umar krana hadise sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma wa an sairis sahabati wa anna bihim as-sabiqi kang wis dingin. Di dalam hasyiah juz 2 sahifah 44 halaman 44. Walima lan krono hadis rawa kang riwayataken hu ing ma sapa muslimun imam muslim anhu saking ibni Umar aidon kelawan malih aidon hale malih boleh dua-duanya. Qala ngandika sapa ibnu Umar qala ngandika sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-witru raka'atun min akhiril laili. Al-witru utawi salat witir iku raka'atun sak rakaat min akhiril laili saking akhire waktu bengi. Jadi setelah selesai salat Isya kita salat 3 rakaat. 3 rakaat itu yang 2 selaku atau sebagai ba'diyatul Isya, yang 1 sebagai witir. Wa hadza utawi iki iku aqallul witri luwih kidik-kidike salat witir. Jadi 1 rakaat itu minimal salat witir.
sabeli-beliye. Wa ausatuhu utawi tengah-tengahe witir, juga dalam istilah kitab lain disebut dengan adnal kamal, sempurnai witir kang paling minimal. Wa ausatuhu lan tengah-teng utawi tengah-tengahe witir iku salasu rakaatin, telu pira-pira rakaat. Wa aktsaruhu utawi luwi ake-ake witir iku 11 apane rakaat. Rawang riwayataken sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim. Jadi witir iku minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat, tengah-tengahe 3 rakaat. Rawang riwayataken sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim. Wal lafzu utawi lafadhi hadis iku lahu kedua Imam Muslim, wa ghairuhuma lan liyane Al-Bukhari wa Muslim. Ngriwayataken an Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa an sairi ummahatil mukminin wa anna bihin. Qalat ngandika sapa Aisyah, kana ana sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aniku yusolli salat sapa kanjeng Rasul ma baina ayyafrugha, ing dalem antarane nyento rampung sapa kanjeng Rasul min salatil isya'i saking salat isya ilal fajri tumeka maring fajar. Salat 11 ing 11 apane rakaat. Yusallimu hali salam sapa kanjeng Rasul baina kulli rakaataini, ing dalam antarane saben-saben 2 rakaat. Wa yutiru lan witir sapa kanjeng Rasul, salat ganjil sapa kanjeng Rasul biwahidatin kelawan 1 rakaat. Fa idza sakata mongko ing dalem nalikane meneng sapa al muadzinu wong kang adzan min salatil fajri saking salat fajar. Maksude sakatal muadzin ketika muadzin salat subuh sudah selesai. Jadi wis meneng adzane berarti wis pragat. Wa tabayyana lan dadi pertela lahu maring kanjeng Rasul apa al fajru mleteke fajar shadiq. Wa ja'alan tekahu ing kanjeng Rasul sapa al muadzinu muadzin. Qama mongko ngadeg sapa kanjeng Rasul, faraka'a mongko nuli salat sapa kanjeng Rasul. Maksudnya rakaat niki salat. Lamun istilah ilmu balaghah arane majaz mursal mimbabi tasmiyatil kulli bismil juz'i. Jadi yang dimaksudkan salat secara keseluruhan, tapi yang dijadikan nama hanya salah satu bagiannya. Ruku itu salah satu bagian dari keseluruhan salat. Maka mimbabi tasmiyatil kulli bismil juz'i. Faraka'a mongko nuli salat sapa kanjeng Rasul rakaataini ing 2 rakaat khafifataini kang cepet karone. Surat yang dibaca sudah pernah disampaikan dan dijelaskan ya. Surat yang dibaca itu surat Al-Kafirun pada rakaat yang pertama, kemudian surat Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Sebagian ulama memilih pada rakaat yang pertama membaca ayat qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina yang ada dalam surah Al-Baqarah. Kemudian pada rakaat yang kedua membaca ayat qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum yang ada dalam surat Ali Imran. Sebagian ulama menganjurkan pada rakaat pertama membaca surat Alam Nashrah, pada rakaat yang kedua membaca surat Alam Taroh. Sing bagus telu-teluwe dilakoni kabeh. Mengkapan kula pribadi niku lebih sering di rakaat pertama baca surat Alam Nashrah, di rakaat kedua baca surat Alam Taroh.
berdasarkan keterangan para ulama ahli hikmah termasuk Imam Ghazali, man qara'a fi raq'atayil fajri bi alam wa alam lam yusibhu alam. Barang siapa yang membaca dalam 2 rakaat sholat sunnah fajar surat alam dan surat alam, maka orang itu tidak akan ditimpa alam. Barang siapa yang di 2 rakaat sholat sunnah fajar membaca surat alam dan alam, maka dia tidak akan ditimpa alam. Apa maksudnya? Kin arane lamun jare wong ngaji mubalaghah arane badi al jinas. Lafadhi pada tapi maknanya beda-beda kan bingung. Alam sing pertama alam nasroh laka sodro. Alam sing kedua alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi artinya barang siapa yang di rakaat pertama sholat sunnah fajar membaca alam nasroh, di rakaat kedua membaca alam taro, lam yusibhu alam, maka orang itu tidak akan ditimpa alam. Alam yang ketiga ini maknanya sakit. Orang itu tidak akan ditimpa hal yang menyakitkan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faraka'a mengkonuli salat sapa Kanjeng Rasul rakaataini ing 2 rakaat khafifataini kang cepet karone. Selesai salat sunnahe tsumma taja'a, mongko kari-kari turun miring sapa Kanjeng Rasul ala syittihi ing atase sisihe atau sampinge Kanjeng Rasul al aimani kang tengen. Tidur miring kanan. Ya kayak turuwe wong mati kah? Kayak wong mati posisinya. Jadi lamun kula ning kene ya berarti ndase ning lor, toli raye madhep ngulon, madhep ngiblat. Hatta yatiya sehingga nekanihu ing Kanjeng Rasul sapa al muadzinu wong kang adzan lil iqamati krana qomat. Jadi turun ya, turun tiduran bukan tidur. Jadi memang sunnahnya orang itu selesai sholat sunnah fajar itu tiduran sebentar dengan posisi seperti orang yang sudah mati, untuk mengingat bahwa kita itu entah kapan saatnya akan ada dalam posisi seperti ini. Rak'ataini khafifatain, huma utawi rak'ataini khafifatain iku sunnatul fajri, salat sunnah fajar. Warwalan ngriwayataken sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud wa ghairuhu lan liyane Abu Dawud an Abi Ayyub saking sahabat Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu wa an sairis sahabati wa anna bihim. Qala ngandika sapa Abu Ayyub, qala ngandika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al witru utawi salat witir iku hakun hak, nyata. Faman mengkau tawi sapane wong iku habba demen sapa man, demen ayu tira ing nyento salat witir sapa man bi khamsin kelawan 5 rakaat, falyaf'al mongko becik agawe sapa man. Waman utawi sapane wong iku habba demen sapa man ayu tira ing nyento witir sapa man bi salasin kelawan 3 rakaat, falyaf'al mongko becik agawe sapa man. Waman utawi sapane wong iku habba demen sapa man ayyutira ing nyento witir sapa man biwahidatin kelawan 1 rakaat, falyaf'al mongko becik agawe sapa man. Jadi sing pengen witir 5 rakaat ya lakonana, sing witir pengen 3 rakaat ya lakonana, sing pengen witir mung 1 rakaat bae ya lakonana. Hakun utai maknane hak iku masyru'un disyariatakan wa matlubun lan disupri. Al-witru hakun. Apa maknanya hakun? Disyariatkan dan diperintahkan. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i perintah di sini bukan perintah yang harus. Jadi tolaban yang ghairu jazim, perintah yang tidak harus. Tapi kalau dalam mazhab Abu Hanifah perintah yang harus.
Jadi dalam mazhab Abu Hanifah sholat witir itu wajib, tapi tidak fardu. Lah kok wajib tapi orang fardu sih pribadi? Di dalam mazhab Abu Hanifah itu beda antara wajib karo fardu. Salah satu perbedaannya kapan fardu sholat 5 waktu itu apabila kita mengingkari konsekuensinya murtad. Tapi kapan wajib kudu dilakoni tapi lamun ingkar ora sampai murtad, hanya fasik. Itu salah satu perbedaannya. Ai ba'dan nawafil tegese ing dalam sawise pira-pira salat sunnah allati tutlabu kang den supri fiha ing dalam an-nawafil opal jama'atu berjamaah. Wan nawafil lan pira-pira salat sunnah ar-rawatib pira-pira kang rawatib at-tabi'ati kang manut lil faraidi maring pira-pira salat fardu. Li fadilatil jamaati krono utamae berjamaah fil ula ing dalem sunnah kang pertama, wartibati tsaniyati lan hubungane sunnah kang kapindo, wartibati tsaniyati lan hubungane sunnah kang kapindo, nawafil kang kapindo bil faridati kelawan salat fardu. Wan nawafilu utawi lafad nawafil iku jam'u nafilatin jama'i lafad nafilah, wa hiya utawi nafilah iku bi maknal masnuni kelawan makna kang disunnahaken, wal mustahabbi lan kang didemeni. Rawang riwayataken sapa Muslimun Imam Muslim wa ghairuhu lan liyane Muslim an Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an sairis sahabati wa an nabihim. Qala ngandika sapa Abu Hurairah, suila ditakoni sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyus sholati afdalu ba'dal maktubah, ayyus sholati utawi ende salat iku afdalu luwi utama ba'dal maktubati ing dalam sakwise salat kang difarduaken. Dari sahabat Abu Hurairah, Kanjeng Nabi pernah ditakoni, pernah ditangleti, disuwuni pirsa, ditanya salat apa yang paling utama setelah salat fardu. Ternyata Nabi menjawab salat sunnah malam. Kala ngandika sapa Kanjeng Rasul, utawi salat kang paling utama ba'dal maktubah iku as-shalatu salat fi jaufil laili ing dalem tengahe waktu bengi. Al-maktubah utai maknane maktubah iku al-mafrudatu kang difarduaken. Jauful laili utai maknane jauful lail iku batinuhu jeroe al-lail. Wa sa'atut tafarrughi lan pira-pira mangsae dadi ketungkul fihi ing dalam lail, ketungkul-ketungkul lil ibadati maring ibadah. Watu samalan diarani apa salat diarani qiyamul laili ing aran qiyamul lail. Wat tahajjud lan aran tahajud. Jadi istilah qiyamul lail itu juga tahajud. Jadi namanya dua. Mong bae kapan qiyamul lail beli kudu turu dingin. Tapi kapan tahajud menurut mayoritas ulama harus tidur terlebih dahulu walaupun sejenak. Karena makna hajada sendiri itu bangun setelah tidur. Jadi kapan durung turu ya ora bisa diarani tahajud. Info ilat lamun dilakoni apa salat dilakoni ba'dan naumi ing dalam sawise turu. Jadi kalau dikerjakan setelah tidur maka dinamakan juga di samping qiyamul lail dinamakan juga tahajud. Wa qala ngandika sapa Allah taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili lan saking sebagian waktu bengi mine min tab'idiyah. Wa minal laili lan saking sebagian waktu bengi fatahajjad mongko tahajjuda sapa sira bihi ing dalem lail nafilatan hale dadi tambahan laka kanggo sira. Ayat truk tegese ninggalaken sapa sira al hujuda ing turu wa huwa utawi hujud iku an-naumu turu. Wa qum lan tangiya sapa sira fasalli mongko nuli salata sapa sira wa qra lan maca sapa sira al-Qur'ana ing Qur'an.
Lah tahajud itu sebagai apa? Nafilatan halidadi tambahan laka kanggo sira. Ai ziyadatan tegese nambahi alal faraidi ingatase piro-piro salat fardu. Mafrudatan kang difarduaken alaika ingatase sira khossatan kelawan khusus. Boleh khossatan hale khusus. Jadi tahajud kanggo Kanjeng Nabi niku salat fardu tambahan. Fardu kanggo Kanjeng Nabi. Salat fardu tambahan. Wa salatud duha rawang riwayataken sapa Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim an Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu ardah wa an sairis sahabati wa an nabihim qala ngandika sapa Abu Hurairah ausa wasiat pesen ni ingsun sapa khalili kekasih ingsun bisalasin kelawan perkara telu. Kang dimaksud khalili ning kene Kanjeng Nabi. Jare Abu Hurairah kula dipeseni Kanjeng Nabi telung perkara. Kon dilakoni aja tinggal. Sing pertama nyempetaken setiap bulan puasa telung dina. Kang disebut karo ayyamul bid, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Wis. Kenapa tanggal 13, 14, 15? Karena saat itu adalah saat puncak bulan bersinar. Jadi ada makna dan kandungan tafaul dengan terangnya bulan mencapai puncaknya, maka diharapkan kehidupan kita, baik urusan dunia, agama, pekerjaan, keluarga atau apapun, itu semakin meningkat, semakin sempurna, Malah si Kiai ndawaken, uang kapan tiap bulan nyempetaken puasa telung dina ning tanggal 13, 14, 15 wis pokoke beli perlu bedakan maning wong lanang kapan nyawang katone blerengen matae langsung. Oh iya, silo. Apa maning sing puasa rang ndak wis. Iya. Siyami salasati ayyamin rupane puasa telu pira-pira dina mingkul li syahrin saking saben-saben bulan. Ku sing pertama pesene Kanjeng Nabi ning sahabat Abu Hurairah. Sing nomor loro wa raka'atayid duha lan salat 2 rakaat duha. Aja tinggal kok dipesen ning Kanjeng Nabi. Paling beli 2 rakaat duha. Sing nomor 3 wa an utira lan nyenta salat witir sapa ingsun qabla an anama ing dalam sadurunge nyenta turu sapa ingsun. Ai usolli tegese salat sapa ingsun al witra ing salat witir. Wa aqalluha tilwi kidik-kidike salatud duha iku rakaatani 2 rakaat. 5 krono keterangan zukira kang den tutur apa ma fil hadis ing dalam hadis. Wa aksaruha utawi luwi aki-aki duha iku sama rakaatin 8 pira-pira rakaat. Menurut pendapat yang mu'tamad, salat duha itu maksimal paling banyak 8 rakaat. Sementara umumnya orang menganggap 12 rakaat. Itu bukan pendapat yang mu'tamad. Yang mu'tamad 8 rakaat. Sehingga kalaupun misalnya ada 2 orang, yang satu duha 8 rakaat, yang satu sampai 12 rakaat. Ulama sepakat dalam mazhab Syafi'i, siapa di antara 2 orang itu yang paling utama? Apakah yang sholat 8 rakaat atau yang sholat 12 rakaat? Jadi antara 8 dengan 12 itu lebih hebat mana? Lebih utama mana? Lebih baik mana? Ulama sepakat lebih baik 8 rakaat. No. Jadi kalau lebih baik 8 rakaat, ngapain mesti banyak-banyak 12 rakaat? Kun pandangannya wong males kayak pula-pulaan. Tapi kapan wong sing pancen sudah menganggap sholat itu sebagai kondisi di mana dia menemukan kebahagiaan bahkan ekstasi bersama Allah, ya maka jangankan 12 rakaat, lebih dari itu.
Jadi dia mengerjakan banyaknya itu bukan lagi melihat atau menengok pahala. Itu sudah bukan pikiran lagi, bukan tujuan. Wis pokoknya saya menemukan ekstasi, saya menemukan kebahagiaan, saya menemukan kedamaian di dalam sholat. Jadi nggak mau lepas dari sholat. Udah. Ya beda mana judulnya kamu setekan di makom kuwen sih. Loh iya. Maka kita tidak aneh kalau kemudian ada kisah orang-orang dulu, bahkan kebanyakan dari kalangan perempuan, sholatnya dalam sehari 1000 rakaat. Sayyidah Zainab 500 rakaat. Itu tidak aneh. No. Kula pernah ditakoni, pegel beli kan? Lah si pegel beli jare kula masa iya beli pegel. Ya pegel mung bae kerasa pegele bakal wis. Ketika sedang sholat orang kerasa. Karena waju'ilat qurratu aini fi sholat. Kanjeng Nabi ku ketika tahajud sewengi ngadeg Kanjeng Nabi mengulang-ulang satu ayat. Kanjeng Nabi tahajud itu pernah yang dibaca hanya satu ayat, diulang-ulang sampai subuh. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sambil nangis diulang maning, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Wis pragat subuh nembe kerasa nembe weru yen sikile abuh, kakinya bengkak. Jadi wong sing salate semene 100 rakaat pegel beleh, ya pegel yo ngarani gak menusa. Mung bae kerasa pegele janji wis pragat. Ketika mengerjakan boro-boro kerasa. Kenapa? Karena di situ dia menemukan kedamaian, menemukan kenikmatan, menemukan kebahagiaan, bahkan merasakan ekstasi. Contohnya jari Imam Ghazali kaya wong mojok karo demenane. Seperti orang yang sedang bersama dengan orang yang dia cintai. Jangankan bisa saling melihat, jangankan bisa komunikasi langsung, katakanlah di ruangan yang gelap atau di tempat yang ada sekatnya. Tadi kula ning kene anak tembok sing didemeni ning kula ning guriye tembok. Tali ngobrol. No. Iku jam-jaman. Ya kuat. Malah kadang-kadang ning sore dapuran pring ning pinggire kuburan geding. Lamuk ngubrung beli kerasa. Rambut ngubrung beli kerasa. Loh, iya jam-jaman. Beli urua anak kuku luruk ora suwe ana suara adzan. Nembe cik temu subuh bae. Loh, Bu, bahasa ini temu subuh bae. Kapan wis temu subuh dan mereka harus berpisah nembe kerasa. Ih, boyoke ngecocah. Loh, jadi bakal wis pragat nembe kerasa. Bakal wis pragat. Ih, pegel. Tapi ketika menjalani itu, wah, lupa semuanya. Pun 5 krono hadis riwayat kang riwayataken ing Mas Sofal Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Wal lafdhu tilafati hadis kulahu kedua Muslim. Fi hadis Ummi Hani'in ing dalam hadis Sayyidah Ummi Hani radhiyallahu anha wa ardhaha wa an sa'ir sahabiyat wa an nabihin. Annahu satuhune kelakuan iku lamma kana ing dalam sumangsane tinemu apa amul fathi taun ditaklukakene kota Mekah. Apa amul fathi taun ditaklukakene kota Mekah. Atat mongko nekani sapa Ummu Hani Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa huwa hali utai Kanjeng Rasulullah iku bi a'la Makkah ing dalam bagian dhuwure kota Mekah, di dataran tingginya. Faqama mongko nuli
jumeneng sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknane jumeneng niki tandang, maksudnya tandang ila ghuslihi maring aduse Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul tadi tandang siram fasatarat mongko nutupi alaihi ngatasé Kanjeng Rasul sapa Fatimah tu Sayyidah Fatimah. Summa akhadha mongko kari-kari ngalap sapa Kanjeng Rasul saubahu ing pakaiane Kanjeng Rasul wal tahafalan kemulan sapa Kanjeng Rasul bihi kelawan saubah. Summa shalla mongko kari-kari salat sapa Kanjeng Rasul samaniya rakaatin ing 8 pira-pira rakaat salat subhatad duha ing salat duha ai salatad duha tegese salat duha. Wal afdalu te kang luwih utama iku ayub salat nyento den pisah apa baina kulli rakaataini ing dalam antarane saben-saben rong rakaat. Lamun je patang rakaat sekaligus ya kenging boten napa-napa. 5 krana keterangan ja kang teka apa mafi riwayat Abi Dawud ing dalam riwayat Imam Abi Dawud anha saking Ummi Hani anna Rasulullah satune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku salat sapa Kanjeng Rasul yaumal fathi ing dalam dina ditaklukakene kota Mekah. Salat subhatad duha ing salat duha. Berapa rakaat? Samaniya rakaatin kelawan 8 pira-pira rakaat. Yusallimu hale salam sapa Kanjeng Rasul min kulli rakaataini saking saben-saben rong rakaat. Wa waqtuha uti waqtu salat duha iku min irtifa'is syamsi awit saking munggahe srengenge. Iku min irtifa'is syamsi awit saking dadi munggahe srengenge hatta zawali tum sehingga lingsire srengenge hatta zawali sehingga lingsire srengenge. Wal afdalu uti kang luwih utama iku fi'luha nglakoni salat duha inda mudiyyi rub'in nahari ing dalem nalikane lewate seprapat waktu awan. Jadi mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari berapa jam? Dibagi 4 lah. Setelah lewat 1/4 yang pertama itu adalah waktu duha yang paling utama. Nisbat misalnya nongole srengenge jam 6, surupe srengenge jam 6 misalnya, berarti 12 jam dibagi 4 berarti 4 jam kan? 3 jam ya, 3 jam. Berarti awit jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Lah jam 9 setelah jam 9 itu berarti waktu duha yang paling utama. Rawang riwayataken sapa Muslimun Imam Muslim wa ghairuhu lan yani Muslim an Zaid bin Arqam saking sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu wa an sa'ir sahabati wa an nabihim qala ngandika sapa Zaid bin Arqam kharaja metu sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala ahli Quba ing atase penduduk Quba. Lah kita kalau berada di Madinah itu sangat dianjurkan untuk ziarah ke Masjid Quba. Barang siapa kata Nabi yang dari rumah dia wudhu dengan sempurna, bersuci dengan sempurna, kemudian ziarah datang ke Masjid Quba dan di situ sholat 2 rakaat, maka dicatat untuk orang itu pahala umroh yang sempurna. Dan Nabi sendiri sepanjang hidup itu beliau rutin ziarah ke Masjid Quba setiap Sabtu. Kanjeng Nabi. Makanya wong kapan umroh apa? Pada marahnya Masjid Quba. Lah di Quba itu terdapat penduduk yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipuji, disanjung, dan pujian serta sanjungan ini diabadikan dalam Al-Quran. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di Kuba itu terdapat orang-orang yang gemar bersuci dan Allah mencintai mereka.
Ternyata kebiasaan bersucinya orang Kuba itu nggak seperti kita. Sampai dapat ujian dari Allah langsung itu, yakni mereka itu sebelum cebok dengan air itu peper lebih dulu. Kan ada istilah cewok peper. Kapan cewok berarti karo banyu, baka peper berarti karo kerikil, karo watu atau karo tisu, baka beli karo banyu, beli karo watu, arane kepet. Oh. Lah, wong Kuba iku cewek karo banyu, tapi sedurunge cewek nganggo banyu iku peper dingin nganggo watu. Setelah pakai batu baru kemudian disempurnakan dengan pakai air. Nah, itu dilakukan oleh, boleh dikatakan seluruh penduduk Kuba setiap kali bersuci seperti itu. Sampai akhirnya Allah memuji mereka, menyanjung mereka. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Lah, di dekat Masjid Kuba itu dulu pernah dibangun masjid yang tujuan pembangunannya bukan dalam rangka meningkatkan ketakwaan, bukan dalam rangka untuk fasilitas ibadah, tapi tujuannya untuk memecah belah umat Islam saat itu. Tadi ada wong bangun masjid tujuane dudu kanggo ningkataken ibadah, masilitasi wong jamaah, ningkataken apa dudu, tapi kanggo mecah belah umat Islam. Yang membangun itu dipelopori oleh orang-orang munafik. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi memerintahkan agar masjid itu dihancurkan. No. Yang masjid itu kemudian dikenal dengan sebutan Masjid Diror. Nah, itu Masjid Diror. Ala ahli Kuba, ingatasi ahli Kuba, wahum hale utawi ahli Kuba iku yusalluna pada solat sopa ahli Kuba ad-duha ing solat duha. Faqala mongko ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salatul awwabina utawi salatul awwabin, salate pira-pira wong kang akeh bebalike maring Allah. Di awwab itu kembali kepada Allah. Levelnya 2 tingkat di atas taubat. Jadi taubat, di atasnya taubat namanya inabah, di atas inabah namanya aubah. Maka beberapa nabi dalam Al-Quran itu disifati dengan awwab. Ni'mal abdu innahu awwab. Salatul awwabin uti salate para awwab iku idza ramidot ing dalem nalikane jejingkrak. Jingkrak-jingkrak karena sikile kepanasan. Iku idza rabidot ing dalem nalikane jingkrak-jingkrak panas. Iku idza rabidot ing dalem nalikane jingkrak-jingkrak panas apa alfisalu piro-piro anak onta. Apa alfisalu piro-piro anakan onta. Jadi awane ya awan bentang srengenge wis sorote iku bisa ndadekaken krikil-krikil kang ana ning dhuwur lemah iku dadi panas, sehingga kalau ada anakan onta mereka jalan itu jingkrak-jingkrak karena panas, tep maning telep maning telep maning. Nah iku salatul awwabin. Minad duha saking duha. Al awwabin utai lafat awwabin iku jam'u awwabin, jama'i lafat awwab. Wa huwa utai awwab iku ar-raji'u wong kang balik ila Allah taala maring Allah taala. Ramidatil fisal utawi maknane ramidatil fisal iku ihtaraqat, dadi panas, dadi kebakar apa fisal min harrir ramdai saking panase krikil kang kenang sorote srengenge.
min harrir ramdha'i saking panase krikil kang kenang sorote srengenge. Ai wajadat tegese nemu apa fisal harras syamsi ing panase srengenge. War ramdha'u te maknane ramdha fil asli ing dalam asale ikwal hijaratu pira-pira krikil, pira-pira watu alhamiyatu kang panas min harris syamsi saking panase srengenge. Wal muradu te kang digarepaken niku irtifa'un nahari dadi munggahe waktu awan. Wal fisalu tilafat fisal iku jam'u fasilin jama'i lafat fasil wa huwa tifasil iku waladun naqati anakane onta pun. Bismillahirrahmanirrahim. Salat witir. Jadi setelah sholat isya, sholat 3 rakaat. 3 rakaat itu yang 2 sebagai ba'diyatul isya, yang 1 sebagai witir. Karena pancen minimale sholat witir sabeli-beliane iku 1 rakaat. Sedengane 3 rakaat, akeh 11 rakaat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan ulama ahli hadis yang lain dari Sayyidah Aisyah, beliau menceritakan bahwa Kanjeng Nabi antarane pragat sholat isya sampai masuk waktu subuh itu sholat 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Riwayat lain menyebutkan seperti itu, di mana setiap dapat 2 rakaat Kanjeng Nabi salam. Jadi 11 setiap dapat 2 rakaat salam, 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 baru yang terakhir 1 rakaat. Ketika muadzin sholat subuh selesai diam, maka Nabi kemudian memposisikan diri tiduran seperti orang meninggal. Ketika sudah didengar qomat, maka Nabi bangun kemudian menuju masjid dan sholat berjamaah. Di dalam riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, beliau menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, witir itu hak. Artinya hak apa? Disyariatkan dan diperintahkan. Hanya saja perintah di sini kalau menurut pandangan ulama Syafi'iyah, perintah yang bersifat anjuran, bukan perintah dalam arti keharusan. Tapi kalau dalam pandangan Imam Abu Hanifah, ini perintah harus. Maka dalam mazhab Imam Abu Hanifah, sholat witir itu wajib. Witir itu hak. Nah, barang siapa yang suka witir 5 rakaat, yang penting kerjakan. Barang siapa yang suka 3 rakaat, kerjakan. Barang siapa yang senang 1 rakaat, ya kerjakan. Jadi arepan 3 rakaat, arepan 5 rakaat, arepan serokaat. Pokoknya sing paling penting witir. Aja pun si bahase bae, sing utama sing ngendek witire ora. Wah, gin. Ari bahas semangat. Mana yang paling utama? Prakteknya bagaimana? Apakah boleh sekaligus salamnya di akhir, ataukah mesti seperti yang tadi dalam hadis dijelaskan setiap 2 rakaat salam? Bagaimana kalau sekaligus? Jadi setelah 2 rakaat itu lanjut, tidak ada salam. Semangat bahasnya, tapi witire blilokan. Kepoko Ramadan kuen gak kepoko dadi imam tarawih. Lamun tidak di imam tarawih ya bawa witir mobil. Oke. Lah, sebentar di sini kita berhenti sebentar sejenak, karena saya teringat dulu pernah ditanyakan tentang praktek witir ini. Seandainya dilangsungkan saja, tidak dipisah dengan salam setiap dapat 2 rakaat, boleh atau tidak? Oke.
pertanyaannya mengenai boleh atau tidak, maka ulama mazhab Syafi'i sepakat boleh. Jadi misalnya sampean witir telung rakaat, engkau salami sepisan bae terakhir. Tapi awas, aja sampai ana tahiyat awal. Loh, sebab ana hadis dawaken la tusyabbihul witra bil maghrib, jangan samakan witir dengan sholat maghrib. Boleh jadi sama-sama ganjilnya, tapi prakteknya jangan disamakan. Lah bagaimana cara agar tidak sama? Ulama mengatakan yaitu jangan diberi tahiyat awal. Jadi terus langsung sorokaat ngadeg, tamaning oli rakaat ngadeg langsung lah, baru setelah 3 rakaat kemudian salam. 5 rakaat langsung boleh. 7 rakaat tancap langsung mangga. 9 rakaat 11 rakaat engkau tahiyatnya terakhir baik beli apa? Boleh seperti itu. Maka Imam Bajuri mengatakan waliman zada ala rak'atin al-faslu wal wasl. Untuk yang mengerjakan lebih dari 1 rakaat, maka boleh dipisah dengan salam. Setiap dapat rakaat boleh disambung langsung. Boleh. Bagaimana caranya? Ketika kita ingin memisahkan, ya maka caranya seperti yang umum, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian terakhir satu rakaat. Tapi kalau kita mau nyambung, itu disambung terus mulai dari pertama sampai akhir. Lah kemudian kalau kita menuju yang akhir itu nanti ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan. Katakanlah misalnya begini. Kita sholat witir 11 rakaat. Setelah dapat 10 rakaat, kita bisa tasyahud. Setelah dapat 10, nanti kemudian setelah tasyahud itu kita bangun lagi, kemudian tasyahud lagi. Boleh hanya dengan satu tasyahud. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah waqtisaruhu ala tasyahudin wahidin afdal. Mencukupkan dengan hanya tahiyat sekali itu lebih utama daripada nambahi tahiyat nalikane pas oli 10 rakaat. Yang ingin saya jelaskan pula dalam kesempatan ini adalah mengenai niat. Ari sing arane witir iku maknane ganjil. Makna bahasai ganjil. Tunggal. Maka hadis yang sering kita dengar disampaikan oleh mubaligh sing gaya-gayaan bakal salami tekaning ping telu kan? Biasanya kan ada dalilnya pun kok. Loh iya, innallaha witrun yuhibbul witra. Itu hadis baru separuh. Masih ada lanjutannya. Innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an.
Jadi maknane witir ning kono sembahyang witir. Innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu maha tunggal. Yuhibbul witra, mencintai salat witir. Fa'autiru ya ahlal Quran, maka wahai ahli Quran, salatlah witir agar kalian dicintai oleh Allah. Mbuh kawitane sapa kanggo dalil salam ping telu. Oh iya, sing ngawiti sapa kula lebih berukun kok. Oh iya. Bon. Lah, bagaimanapun witir itu maknanya ganjil. Sehingga lamun sampeyan salat witir telung rakaat toli dipisah karo salam, maka rakaat dua rakaat yang pertama itu tidak bisa diniati salat witir, ora kena diniati salat ganjil. Yang nyatane rong rakaat je. Loh, hari dua itu kan tidak ganjil tapi genap. Makanya ulama-ulama ngomongaken aja usolli sunnatal witri, tapi usolli sunnatan minal witri. Anamine, apa fungsi min itu? Fungsi min itu dalam kajian linguistik maknanya tab'id. Tab'id itu bagian. Jadi saya sholat bagian dari sholat witir. Wis lamun anu ke apa ya? Pemanasan lah. Oh iya, pemanasan. Sebagai muqaddimah witir. Dikasih min. On. Dan boleh orang ketika witir itu dia tidak menekankan, tidak menentukan rakaat. Langsung usallil witra Allahu Akbar, usalli sunatul witri Allahu Akbar. Ketika dia niat witir tanpa menentukan rakaat, maka baginya silakan mau berapa rakaat saja. Mau satu kemudian salam monggo, setelah tiga kemudian salam silakan, sampai 11 baru kemudian salam juga nggak ada masalah. Jadi ketika kita niatnya itu hanya saya niat sholat sunnah witir, maka kita bebas menentukan rokaat. Di bagian ganjil yang mana kita salam, itu bebas. Oke. Lah kemudian sementara ada fenomena di mana ketika seseorang itu menjadi imam sholat tarawih, pragat terawih toli kloyong baik, makmume geger, kini durung witir. Ternyata ketika ustade kiai dikonfirmasi, jare kiai jare ustade, kita sih kepengen sing afdol engko witire ning akhir malam. Ini kejadian. Ya afdol si afdol, makmum bangsane Samsudin, iya, Kasan, Solikin, Omar, geger. Loh iya, jare kiyen Sirabai sing imam kita beli bisa. Oh, ya Sirabai lah sing pernah ngaji, mau katan salah. Lah iya, afdol si afdol, setajuk geger kiai tan. Oh iya. Ini menjadi polemik. Sepele tapi bisa menjadi polemik. Maka perlu saya jelaskan sebetulnya duduk persoalannya seperti apa sih. Wes. Yang pasti diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, hadisnya muttafaqun alaih, menceritakan bahwa Kanjeng Nabi pernah witir di awal malam, Kanjeng Nabi pernah witir di pertengahan malam, Kanjeng Nabi pernah witir di akhir malam. Doh, Kanjeng Nabi enak kaya konon. Masa sampai gawe angel? Apa maknane? Sampeyan sing penting witir, arepan ning awal wengi, arepan ning tengah wengi, arepan ning akhir wengi, semuanya tidak keluar dari frame, dari bingkai mencontoh dan meneladani Kanjeng Nabi. Wes, dikerucutakan maning. Sahabatnya Kanjeng Nabi sih beriben, terserah. Sampeyan arepan ngintil sahabat siapa? Kita sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa sahabat yang paling mulia itu 4: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ternyata sahabat papat ki praktek witire ora pada. Paling tidak ada 2 partai.
Oh iya, ada dua partai. Tapi walaupun dua partai, keempatnya solid, orang ribut. Masya Allah, iya. Aduh, wes. Sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman witir sebelum tidur. Berarti awal malam. Tersisa witire. Dalam salah satu riwayat dikatakan, termasuk Abu Hurairah, di antara wasiat Rasul kepadaku itu ada 3. Salah satunya saya diwasiati agar witir sebelum tidur. Kapan sahabat partai kedua nih? Partai pertama witirnya di awal malam, Abu Bakar, Utsman. Kapan partai kedua? Partai sahabat Umar karo sahabat Ali. Yaitu witir di akhir malam. Nah, ini terserah sampean arepan partai sing endi. Iya. Terus jadi merasakan P3 ya los, PKB ya beli apa-apa. Iya. Partai witir gini sih. Duduk P3 karo PKB duduk. Iya. Wes. Lah, dalam bahasa Imam Ghazali menarik. Kita clear lah, intinya sholat witir kena sekaligus, kena dipisah tiap 2 rakaat salam. Mung bae sing luwih bagus dipisah. Di antara qaedae maka na aksara fi'lan kana aksara fadlan. Pekerjaan iku, ibadah iku, kapan pegawiane luwih akeh maka ganjarane luwih akeh. Kanjeng Nabi dawuh ning Siti Aisyah, ajruki ala qadri ta'abiki, ajruki ala qadri nasabiki. Ganjarane sira, upae sira iku sesuai karo kadar kangelane sira. Dengan menambah salam setiap dapat 2 rakaat berarti menambah pekerjaan, maka pantas kalau kemudian dapat tambahan pahala. Clear itu sudah. Kita kembali dalam tentang 2 partai tadi. Partai witir di awal malam, partai witir akhir malam. Dalam bahasa Imam Ghazali itu ada bahasa al-aqyas dan ada bahasa al-asyad. Ana bahasa wong sing optimismenya tinggi, ada yang bahasanya orang yang cerdas. Artinya sebetulnya antara awal malam dengan akhir malam itu kembali kepada masing-masing orangnya. Tidak bisa diklaim salah satu. Kapan wong mau optimis, yakin, yakinnya bisa jadi karena dia itu kalau malam tidak tidur, sehingga sangat bisa sekali menjadikan witir sebagai penutup sholat sunnah malam. Atau dia tidur cuma punya kebiasaan bakal jam 3 paling telat setengah 4 tangi. Dia yakin, optimis karena itu sudah berjalan bertahun-tahun. Maka untuk yang kategori orang seperti ini, baiknya bagi dia witir di akhir malam. Karena dia punya optimisme, punya keyakinan bisa mengerjakannya di akhir malam. Tapi kapan kanggo al-aqyas? Al-aqyas itu apa? Orang yang paling cerdas. Orang yang paling cerdas itu lebih akan memilih sholat witir itu di awal malam. Kenapa? Karena bagaimanapun kita punya perkiraan bisa bangun, itu hanya perkiraan. Wong nyatane akeh sing kira-kira jam 3:30 tangi, amblas tekaning jam 5:30 nembe tangi. Resiko kan? Kapan wis turu resiko ora tangi. Wis. Oke lah, katakanlah kata yang cerdas ini. Oke, katakanlah dia bisa bangun, tapi tetap resiko. Kadang-kadang tangi si wis, tapi ora kiyen salat. Iya tadi bak Ramadan memang konon sih. Lamun jelaka witir suwise trawe, mbok witir mbok beli ndakate tetangi sahure sih. Tapi kon 16 timbah banyu wudu witir ya aku dingin beli yang artis. Apa maning wetenge wareng. Lu kan konon.
Nah, jadi artinya orang yang cerdas itu lebih memikirkan kemungkinan resiko. Resiko ora tangi, resiko wis tangi tapi ora kiyeng salat. Maka mereka yang cerdas lebih memilih yang aman. Wis pokoke amane ya witir ning awal bengi. Pasti sudah dikerjakan. No, sebisa pun turu arepan 16 turu arepan beliau pajari sing penting wis dilakoni. Itu yang cerdas. Karena dia mengambil jalur aman, tidak beresiko. Lah kemudian seandainya yang sudah witir di awal malam ini kemudian di pertengahan atau di akhir malam dia terbangun, bolehkah dia mengerjakan sholat sunnah yang lain? Kena boleh. Cari witir kan sholat penutup. Kita ini lagi semangat, lagi enak, lagi wah wis pokoke lagi seneng lagi sembayang. No, iya. Priben. Nah, ning kene. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Bagaimana dengan posisi witir yang konon itu adalah sholat penutup? Maka di sini praktek witir jari sahabat Ali seperti ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam ensiklopedinya yaitu Ihya Ulumuddin ala salasati anha. Ada 3 cara. Yang pertama, autarta awwalal lail thumma shallaita rak'ataini. Witir kemudian tidak tertutup baginya. Kalau kemudian di pertengahan atau di akhir malam dia bangun, silakan sholat sunnah yang lain 2 rakaat. Boleh. Jadi bahwa witir sebagai sholat penutup itu hanya afdoliyah, yang paling utama bagi orang yang memang bisa menjadikannya sebagai sholat penutup, silakan. Tapi kalau misalnya dikerjakan di awal, maka itu tidak menutup untuk kita masih berkesempatan melakukan sholat sunnah yang lain. Yang kedua, witir di awal malam, ketika kemudian terbangun, kita sholat lagi 1 rakaat dulu. 1 rakaat setelah bangun dari tidur itu untuk menggenapkan witir yang sebelum tidur, sehingga berarti kita dianggap belum witir karena ganjilnya sudah digenapkan. Setelah itu kemudian silakan kita mau sholat sunnah berapa rakaat saja, nanti ditutup di akhir malam itu dengan sholat ganjil 1 rakaat. Contoh, ulat ke sholat ba'da isya, witir 1 rakaat. Pragat pun turu jam 3:30 kula tangi. Lah maka sebelum saya tahajud, sholat tasbih, istikharah, hajat dan lain sebagainya, sholat dulu 1 rakaat. Sholat dulu 1 rakaat setelah wudhu tentunya, menutup aurat dan sebagainya. 1 rakaat ini untuk menggenapkan 1 rakaat yang saya kerjakan sebelum tidur, sehingga wis gampang untuk mengcancel witir. Jadi sebelum tidur kita sholat ganjil, setelah tidur kita tambah sholat ganjil lagi 1 rakaat, maka menjadi genap. Berarti witirnya tercancel. Setelah tercancel, maka berarti kita bebas mau mengerjakan sholat sunnah berapa rakaat saja. Nanti ditutup dengan sholat 1 rakaat sebagai witirnya. Oke. Hanya saja cara yang kedua ini banyak tidak disepakati oleh ulama, mengingat masa iya dibatalakan. Nah itu. Ditambah lagi, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
itu dalam salah satu riwayat pernah mengatakan idza autarta min awwalihi fala tutir min akhirih. Ketika kamu di awal malam sudah witir, maka jangan witir lagi di akhir malam. Di dalam riwayat lain Nabi juga mengatakan la witroni fi lailatin. Tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Nah, maka dalam rangka menghindari jangan sampai terjadi witir 2 kali, yaitulah caranya. Apa caranya? Digenapkan dulu. Ada yang cara menggenapkannya aneh. Ini dijelaskan oleh sebagian ulama. Caranya bagaimana? Caranya kita sholat witir 1 rakaat. Setelah sholat witir 1 rakaat, sebelum tidur kita sholat sunnah 2 rakaat tapi dengan duduk. Dan di akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat sunnahnya paling sering dengan duduk. Witir biasa dengan berdiri setelah itu ketika akan tidur kita sholat 2 rakaat dengan duduk. Baru setelah itu tidur. Engkau kapan diparingi bisa tangi, kita masih bisa mengerjakan sholat sunnah apa saja dan menutupnya dengan witir. Loh, bukankah tadi kita sudah witir sebelum tidur dan menjelang tidur kita sholat sunnah 2 rakaat dengan duduk. Fungsi sholat sunnah 2 rakaat dengan duduk ini, kata Imam Ghazali dalam Ihya menyitir pendapatnya ulama lain, fungsi sholat sunnah 2 rakaat dengan duduk ini, seandainya kita tidak bangun, maka berarti kita sudah witir. Tapi seandainya kita terbangun, maka kita tidak tertutup untuk sholat witir lagi. Karena bagaimanapun sholat sunnah yang dikerjakan dengan duduk itu pahalanya separuh daripada pahala sholat dengan berdiri. Paham betul? Sampai sholat witir 1 rakaat, toli suwisekun sholat sunnah karo dodok 2 rakaat, iki ganjarane separuh sholat karo ngadeg. Berarti nilai 1 rakaat, sehingga berarti apa yang kita lakukan itu tidak menutup kita untuk bisa melakukan witir. Jadi lamun misale bisa tangi ya berarti masih bisa witir, karena sing serakaate digenepaken karo 2 rakaat sing karo dodok. Lamun ora diparingi bisa tangi, ya berarti bagaimanapun kita wis ananiat usolli sunnatal witri. Selesai. Sampai anak ulama mikir teka mono. Lah sing terakhir, sing nomor 3, yaitu yang kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang memang punya optimisme tinggi, yaitu langsung sudah dia optimis untuk menjadikan witirnya nanti sebagai sholat sunnah akhir, sebagai penutup sholat sunnah malam. Oke, bon. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wa salasu nawafila muakkadat, sholatul lail wa sholatul duha wa sholatul tarawih. Nah, jadi sholat sunnah yang dijelaskan dalam takdir itu kategorinya ada 3. Yang pertama adalah sholat sunnah yang pelaksanaannya dianjurkan berjamaah. Sudah dijelaskan itu. Ada sholat hari raya, ada sholat gerhana, kemudian ada sholat istisqa. Kemudian yang kedua, sholat sunnah yang pelaksanaannya tidak berjamaah, tapi pelaksanaannya mengikuti sholat fardu, itu yang disebut dengan sholat sunnah rawatib atau qobliyah ba'diyah. Lah yang ketiga, sholat sunnah yang pelaksanaannya tidak berjamaah dan tidak ada hubungannya dengan sholat fardu. Lah itu disebutkan di sini. Sunnahnya bukan sunnah sembarangan, tapi sunnah yang muakkad. Yang pertama, sholat malam atau juga disebut dengan tahajud kalau pelaksanaannya selesai atau setelah tidur. Yang kedua, sholat duha. Dan yang ketiga, sholat tarawih. Nakifuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.